menjadi syuhada. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jami'il anbiya'i wal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il awliya'illahi fil magharibi wal masyariqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il, dan juga kepada seluruh kakek-kakek kita, leluhur-leluhur kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kepada orang-orang yang membenci kita, orang yang pernah kita lukai secara pikiran, perasaan, ucapan dan perbuatan, kita memohon ampun, maaf kepada mereka. Semoga Allah memberkati hidup mereka dengan bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita kirimkan suratul Fatihah, keberkatan suratul Fatihah kepada orang yang pernah menyakiti kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan kami dan kita semua memaafkan dosa-dosa mereka. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya kepada pengarang kitab At-Tuhfatul Musalah atau Martabat 7 kepada Syekh Husain Burhanuddin Puri. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kepada Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Label. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau tawasulannya panjang sekali, lama baru selesai kita ya. Jadi itu waktu saya kelas 2 SMA, saya dikasih amalan itu, amalan Al-Fatihah dengan tawassalna bi bismillah, dikasih ya mobil hadir Rasulullah. Kemudian ada sekitar 50 orang yang ditawasuli baca tiap subuh saya baca.
Akhirnya bahasa Arab. Saya kan lulusan IPS di SMA 1 Ono. IPS dan IPS 4 lagi paling ujung. Nggak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Tapi karena tiap 3 bulan pertama belajar bahasa Arab tidak bisa. Pulang saja kayaknya nggak cocok ini. Susah sekali. Sorof, nahwu itu susah sekali. Kan baru-baru. Ya udah, saya bilang saya tawasulan tiap setelah sholat subuh. Itu sekitar 56 orang kalau nggak salah itu saya tawasuli tiap pagi Al-Fatihah. Rasulullah Al-Fatihah, Sayyidah Khadijah Al-Fatihah, Sayyidah Fatimah Al-Fatihah, Sayyidah sampai sahabat Nabi semua disebut sampai ya matahari agak terang baru saya selesai. Biasa teman asrama itu sudah menyapu, yang tidak disapu itu cuma lingkaran saya sendiri. Ya nggak tahu berhasil atau tidak, ya perlu dicoba lagi ya. Kalau nanti mau proyeknya berhasil, coba tawassulkan Al-Fatihah sebanyak selama 3 bulan. Ya dicoba gitu. Jadi sebenarnya letaknya bukan kepada apa yang kita baca, tapi tadi perhatikan kalau kita tadi konsen mengulang terus Al-Fatihah itu, pikiran kita nggak kedistrak sama apa yang terjadi gitu. Sebenarnya letak daripada zikir itu, inti daripada zikir itu di repetition, apa pengulangan, di repeat terus, diulang. Kenapa seperti itu? Agar pikiran dia punya, pikiran kita kan selalu loncat, dengerin mobil pindah. Pikiran kita yang tidak stabil itu menyebabkan batin kita itu gaduh, kacau. Karena batin kacau, maka kita melahirkan namanya kegelisahan. Dari gelisah lahir rasa takut. Dari rasa takut lahir namanya ketidakberanian. Dari tidak berani lahir sebuah ketidakjelasan dalam bertindak. Tidak jelas dalam bertindak, semakin kacau. Itu karena pikiran kita tidak punya poros. Makanya kenapa kita dalam Islam sholat itu 5 kali, agar membuat poros. Jam begini berhenti, harus tepat waktu. Sholat itu dulu waktu saya guru meditasi saya, orang Hindu, dia bilang begini, kamu sholat berapa kali? 5 kali. Jam berapa? Dia tulis, besok sholat jangan lewat dari jam ini ya. Bukan karena perkara agama, tapi perkaranya adalah seberapa, bukan konsisten, tapi pikiran stabil atau tidak. Itu yang inti. Itu kenapa sholat itu dianjurkan sekali, disunnahkan tepat waktu. Bukan karena Tuhan marah atau banyak pahalanya, tapi Tuhan ingin membuat kita punya satu garis, nggak belok-belok. Tadi seperti Al-Fatihah yang kita baca, Al-Fatihah. Pikiran mau loncat, tiba-tiba Al-Fatihah lagi. Apalagi kalau sesuatu yang kita baca itu sesuatu yang suci. Dari kitab suci, pasti itu powernya lebih besar. Apalagi kalau nakasih kian nangguru tak, ngabisikkan di telinga, di dalam kelambu. Pakai lilin di tengahnya. Weh, pasti lebih power. Jadi saya ingat dulu pertama kali menangguru, bawa baki, bikin sajen. Bawa baki, ada buah, ada uang, ada baju, 5 rupa lagi. Oh, cari buah di mana gitu, apel. Itu dibawa di mana, di Mandar juga begitu. Habis itu masuk di kamar berdua sama guru. Waktu itu guru saya bahasa Inggris, saya nggak tahu dia ngomong apa gitu. Dia di kamar berdua pegang tangan. Oke. Itu diulang, kata-kata yang dia sampaikan diulang. Itu cepat. Hidup lebih ini tenang. Jadi tadi kan baca pertama kali Al-Fatihah ini masih mengganggu nih lewat-lewat. Tapi baca kedua mulai stabil. Jadi kalau kita melakukan yang namanya ibadah, tapi pikiran kacau, berarti ibadahnya belum masuk. Tanda orang yang stabil itu ibadahnya mantap, itu adalah pikirannya stabil. Jadi kalau ibadah masih gampang marah,
Belum stabil. Kenapa? Karena yang dia tidak, itulah kenapa banyak orang tarikah membingungkan, kacau, karena yang mau dia cari sejak awal sesuatu, padahal yang mau dilakukan dengan zikir dan sebagainya itu cuma satu, bagaimana pikiran stabil. Sebenarnya semakin orang bertarikat itu semakin tangannya di belakang, maksudnya semakin bijak. Kalau lihat itu orang tua kita yang santai hidupnya itu, saya ingat sekali itu Bilal di kampung saya. Kalau jalan selalu tangannya di belakang gitu. Jalan senyum. Begitu ciri orang yang bertarekah. Pasti wajahnya berseri. Kemudian orangnya wangi, pakaiannya rapi. Karena dia tidak memaksa. Yang ini yang mau ditenangkan, pikiran ini. Jadi kalau ada orang bertarekah tapi tidak stabil, itu perlu ditanyakan. Karena banyak sekali orang bertarekah yang dikejar itu zikirnya. Itu bukan zikir yang dikejar. Yang dikejar itu seberapa ini tenang. Jadi kalau saya dapat apa, saya lihat apa, itu salah arah, itu sudah. Itu salah memahami maksud daripada pembelajaran. Maksud daripada tujuan daripada tarekah itu. Kemarin kita sudah belajar namanya kamal asma dengan kamal zat. Masih diingat ya? Ingat ya, ada kamal zat dengan kamal asma. Jadi kalau seorang wali, seseorang yang bertarekah sudah sampai kepada kamal zat disebut dengan wali. Tapi tidak semua wali bisa menjadi mursyid. Nanti sudah sampai di kamal asma baru bisa jadi mursyid. Kalau jadi wali banyak yang bisa, tapi tidak semua bisa jadi mursyid. Itu berat. Makanya kalau penjelasannya kemarin, ini biji kurma. Kalau seorang wali itu dia melihat biji kurma, di dalamnya terdapat pohon kurma, tangkainya jangan, kayaknya terlalu Arab, kita ganti apa, durian lagi musim soalnya, biji durian. Itu sekarang itu mulai ada nusantaraisasi seluruh contoh-contoh. Itu kalau kita belajar, yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu contoh-contoh dalam belajar bahasa Arab itu parah. Selalu contohnya membunuh sama memukul. Doroba Zaidun, memukul lagi. Kotalah, membunuh. Kutilah, dibunuh. Duriba, dipukul. Madrubun, dipukul. Doribun, selalu pasti contohnya doroba sama kotalah. Tidak pernah contohnya menolong. Tidak ada kitab klasik yang nahwu itu contohnya menolong. Selalu contohnya pasti membunuh, berdiri, selalu koma, itu selalu koma. Dan doroba dengan kotalah. Saya nggak tahu, saya pernah usulkan kita ganti semua itu kotalah menjadi darosa belajar. Kenapa selalu membunuh contohnya dalam kitab-kitab belajar bahasa Arab itu? Akhirnya kiai-kiai di Jawa kalau dapat dalam kitab-kitab Arab contohnya adalah buah-buah di sana, kita ganti buah mangga. Jadi sesuai dengan konteks yang ada. Jadi wali itu adalah orang yang mampu melihat bahwa di dalam biji terkandung yang namanya pohon kurma, pohonnya durian, tangkainya, bunganya, dan daunnya. Jadi kemarin kita ingat pembagian ini martabat 7, ada
Saya lupa bahwa kitabnya, jadi apa? Saya sudah datang kitabnya Durrun Nafis, itu karyanya Syekh Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayang di Banjar. Itu yang ini yang dijelaskan juga, cuman versi bahasa Melayu. Jadi orang yang wali itu sudah sampai makom zat yang kosong. Ingat itu kemarin ada yang kosong. Sebenarnya tidak ada yang akan sampai di sini. Tidak ada yang bisa sampai kepada zat Allah. Karena seperti contohnya, saya sekarang ada di Polman. Bisa nggak saya sampai ke Polman? Nggak bisa. Karena saya di Polman. Saya bisa dibilang sampai ketika saya pergi ke Mamuju, karena saya tidak ada di Mamuju. Tidak ada yang bisa sampai di sini, karena selalu sejatinya selamanya kita ini. Tidak perlu ada yang sampai. Saya tidak bisa dibilang saya sampai di Polman. Saya tinggal di Polman, sama juga. Tidak ada yang bisa sampai kepada kekosongan. Nggak ada yang akan sampai. Memang di situ, aslinya di situ. Kamu orang Jawa ya, atau saya misalnya terjawakan, Rahma misalnya, Rahma termandarkan nggak bisa dibilang termandarkan, karena memang orang Mandar. Begitu juga dengan kekosongan atau zat, tidak bisa dikatakan orang lambi sampai, karena sampai meniscayakan ada perubahan dari satu ke satu, sedangkan zat tidak bisa. Seperti gini. Contohnya, ini lantai kan dari kayu. Lantai ini, dinding juga dari kayu. Ketika kita sadar bahwa lantai ini adalah kayu, kita tidak mengatakan bahwa lantai berubah menjadi kayu. Karena memang lantai ini adalah kayu. Begitu juga. Itulah yang diungkapkan bahwa mu'allam, kalau kamu bilang sampai salah kok. Kalau kamu bilang tidak sampai salah juga. Maksudnya dua. Kalau kamu bilang sampai itu salah, ya jelas karena memang sejak awal kamu ini. Cuma kamu lupa. Kalau kamu ini. Kalau kamu bilang tidak sampai, salah juga karena kamu sudah ada di sini. Maksudnya adalah kalau kamu bilang tidak sampai karena kamu dulu kesadarannya di bawah, di alam benda, kembali ke zat. Kalau kamal asma kemarin artinya seseorang, kalau ini bahasa lainnya adalah melihat yang banyak itu berada dalam yang satu. Kalau yang ini melihat yang banyak, melihat yang satu di dalam banyak. Di sini ada terjemahan saya. Kalau kesempurnaan zat itu melihat ketunggalan pada keanekaragaman, sedangkan asma, kalau asma itu melihat keanekaragaman pada ketunggalan. Jadi contohnya kemarin, kalau zati perjalanan pertama, jadi kita lihat pohon banyak, kita lihat pohon manusia, ternyata itu satu. Jadi dia hanya mampu melihat kesatuan. Kalau kamal zati dia melihat kesatuan. Sedangkan kamal asma dia sudah lihat yang banyak tapi menyadari bahwa ini satu. Ini makom para nabi di sini, para mursyid. Artinya begini. Kalau dia lihat Bahlil, contohnya lagi Bahlil. Kalau dia lihat Bahlil, siapa lagi yang ngeselin? Kata saya sih enggak sih ya. Siapa? Luhut Panjaitan. Dia lihat ini banyak kan, ada Luhut, ada Bahlil, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, MBG-nya, waduh, MBG-nya dikelola sama orang Gerindra. Ya, soalnya saya ketemu pelaku MBG di Sulbar, 4 orang yang menentukan MBG di Sulbar. Nah, salah satunya saya ketemu kemarin.
di Mamuju. Kebetulan sepupunya teman saya, seumuran dengan saya juga, dia orang anggota dewan. Ya, jadi dia sih nggak korupsi, nggak ada korupsinya. Yang jelasnya apa tuh? Pokoknya kalau beli air ini harganya 2.000, pokoknya gimana caranya jadi 1.500. Jadi tetap harga yang mereka jadikan harga itu harga eceran. Jadi kalau harga ecerannya 2.000, bagaimana dia pergi beli di grosir? Jadi untungnya mereka nggak korupsi, dia nyari untung dari selisih harga. Jadi tetap ada lagi lebih menarik. Misalnya di Mamuju harga sayur kol 1 kilo 15.000. Ya udah kita pergi beli di Nrekan 8.000. Nah, kita jual dengan harga Mamuju. Tetap sah karena yang dihitung adalah harga eceran yang gitu. Jadi begitu MBG ya. Ada. Jadi kita ngelihat nih banyak nih fenomena, ada Luhut lah, ada Bahlil, ada Pak Jokowi, ada semualah menteri-menteri nih yang di roasting sama Panji itu. Kita lihat, tapi di dalam hati kita mengetahui bahwa semua yang kita lihat ini, baik yang kita cintai ataupun yang kita musuhi, itu adalah berasal daripada ini. Kenapa penting tahu ini? Saya waktu beberapa hari lalu tidur di rumah sendiri karena orang tua sama orang rumah lagi keluar daerah. Jam 2 malam tiba-tiba ada suara boom. Saya dengar, saya tidur lagi. Saya tidak takut. Di lantai 2 rumah, di lantai 2 saya tidur, di lantai 1 ada suara keras. Saya cuma bilang, karena saya tahu yang jatuh itu lemari saya. Karena saya tahu itu lemari saya dan saya tahu persis dia berdiri begini dan ini lemari tua, dia pasti kalau kena angin dia jatuh begini. Jadi saya tidak takut. Karena kita tahu asal segala sesuatu, maka apapun yang terjadi kita tidak takut. Karena kita tidak tahu ini apa ini semua, maka kita takut. Termasuk saya. Saya tahu secara pikiran, tapi belum pernah lihat. Coba, makanya wali itu lahum alaihim walahum yahzanun. Itu para wali tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Kenapa? Kan dia tahu dari mana ini asalnya. Kalau ditahu asalnya segala sesuatu aman. Misalnya kita jalan ke mana Pambusuang, Palipis ini rawan-rawan gimana gitu, banyak gimana. Tapi karena kita tahu persis bahwa yang mabuk biasa di Palipis lagi mabuk di Polewali, aman. Kita tidak ada ketakutan. Itulah pentingnya namanya pengetahuan. Tapi pengetahuan ini tidak dihasilkan daripada bacaan. Harus dari pengalaman langsung. Seperti saya tahu di lantai 2 rumah saya tidak akan takut bahwa itu orang atau siapa, jin, hantu, tidak saya takuti. Karena saya tahu persis kalau yang jatuhin itu pasti kucing. Karena kucing di rumah saya banyak. Begitulah hidup. Saya takut. Takut ini, takut itu karena kita dilandasi hidup ini dari yang namanya ketidaktahuan dari mana segala sesuatu ini berasal. Jadi akar daripada segala permasalahan adalah bahasa Inggrisnya ignorance. Benar nggak ya? Ignorance. Bahasa Sanskertanya avidya. Bahasa Arabnya goplatun. Goplatun. Ini bahasa Arabnya keren. Goplah. Lalai. Bukan artinya tidak tahu. Lalai. Dia sudah tahu kalau dia dari sini, tapi lupa. Itu namanya goplah. Dalam bahasa Arab. Lawannya goplah. Goplah lawannya ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Kita bukan pengetahuan yang baru, tapi pengetahuan yang sudah pernah kita ketahui
kita ingat kembali. Apa? Iya, inilah yang disebut dengan awakening. Hah? Oh, begitu. Nah, ini kalau kita sudah sampai di kosong ini namanya sudah ngaji. Oh, begitu memang Bahlil. Jadi, begitu. Jadi, makanya para wali itu ciri khasnya adalah memaklumi. Karena dia tahu persis ini dari mana. Nah, begitu. Jadi, pembahasan apa namanya? Jadi itulah pentingnya kita kembali kepada itu Mina bilang apa di dalam hadis, man arofa nafsa faqad arofa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Yang ini maksudnya. Nah, kenapa penting itu? Karena kalau kita tidak kenal diri kita nanti akan terus mengulang cerita hidup. Karena nanti kalau kita pulang, meninggal, yang kita ingat saya bapak, saya anaknya ini, saya tetangganya ini. Itu cerita-cerita gelombang hidup yang kira-kira identitas bapak bisa hilang nggak? Misalnya siapa? Anak, identitas anaknya ini bisa hilang nggak? Kalau tidur, identitas apapun hilang. Tidak ada itu di dalam tidur. Saya bapaknya ini. Nggak ada, semua hilang. Karena identitas itu hanya melekat pada yang namanya pikiran di alam misal. Yang kita sudah bagi kemarin. Nah, alam misal atau alam pikiran. Di sini alam benda atau tubuh kita di martabat 7. Nah, di alam misal ini, alam pikiran inilah yang menentukan kualitas alam benda. Jadi bagaimana di alam pikiran ini yang akan menentukan bentuk, rupa, kondisi dengan keanekaragaman hidup di alam benda ditentukan seberapa jernih pikiran kita. Makanya kenapa kita harus sholat agar contohnya gini ya. Saya kemarin ketusuk apa tuh? Ketusuk beling. Pas ketusuk beling, biasa kan orang pagi-pagi ya, jam berapa itu saya jalan pulang, ada burung kena apa namanya itu, dia apa, keluarin kotoran, kena helm saya satu. Pas pulang kucing berkelahi, gelas jatuh, wah. Pas saya sudah mandi siangnya, kaki saya kena beling, berdarah. Wah, saya bilang kalau saya negatif ini bahaya nih. Saya memilih positif, ya Pak, berpikiran positif. Karena ini menentukan sekali bagaimana tubuh. Jadi di alam misal, ini di alam nanti orang masuk neraka atau surga, sangat ditentukan kualitas yang ada pada diri kita sekarang ini. Makanya memilih hidup, punya teman yang bagus, itu penting sekali. Memilih hidup, teman yang punya kehidupan yang baik, itu penting sekali. Oke, sebelum kita lanjut martabat 7, kita baca dulu ini yang saya bagikan, Xing Xing Ming. Ada, ini masih Xing Xing Ming. Jadi Xing Xing Ming ini sajak yang ditulis oleh Cheng Si Seng Cheng, orang Tiongkok. Ini sekitar abad ke-8 atau berapa? Abad ke-6. Seorang mursyid ketiga
dari mursid ketiga dari Zen atau Chan. Kalau di Jepang disebutnya Zen, kalau di Cina namanya Chan. Dari tradisi Zen. Ini kemarin saya pelajarin sama guru saya 1 minggu yang lalu, malam Sabtu yang lalu. Jadi saya baca, jalan agung tidaklah sulit bagi mereka yang tanpa pilih memilih. Artinya orang yang sudah sampai ke makam wali tidak akan pernah, jalan agung itu maksudnya yang ini, kosong ini, kenyataan hidup. Itu tidaklah sulit bagi mereka yang tanpa pilih memilih. Tidak lagi, makanya para wali itu datang bencana, datang apapun, dia terima. Lepaskan kegairahan dan penolakan. Lepaskanlah keinginan ataupun menolak. Maka ia menyingkapkan dirinya sendiri. Maka kebenaran itu akan menyingkapkan dirinya sendiri. Buatlah pembedaan sekecil apapun. Maksudnya ketika kita membeda-bedakan sesuatu, sekecil apapun, engkau akan sejauh langit dari bumi. Maka pada saat kita melakukan perbeda-bedaan, maka kita akan membuat jarak antara kita dengan yang lain. Engkau akan jauh sejauh langit dari bumi. Jika engkau hendak menyadari kebenaran, jangan memihak, jangan menentang apapun. Bagaimana dengan bahlil, Ustaz? Begini, itu kalau di Kamal Asma'i baru berlaku. Kamal Asma'i adalah kita melihat bahlil itu semua, tapi dalam hati kita tahu ini semuanya asalnya satu. Kalau kita di Kamal Zati, di kekosongan, ya semua satu, tidak ada benar dan salah. Suka dan tidak suka adalah penyakit batin. Nah, seperti kayak lampu ini kan, kita suka sekarang karena belajar, tapi kalau mau tidur, matiin. Suka dan tidak sukanya kita, makanya latihan menjadi wali itu paling bagus di pasar, paling bagus bermasyarakat. Ketemu orang, waduh ngeselin. Latihan wali itu bukan bertapa, latihan wali itu menerima kenyataan hidup. Menerima kenyataan kalau bos saya ini tidak menyenangkan. Tapi kalau Anda belum kuat, jangan dipaksakan diri ya. Latihan para wali itu bukan menyingkirkan orang, tapi menerima kenyataan bahwa ada orang yang tidak menyenangkan kita. Ketika makna terdalam jalan tak dipahami, ketika makna terdalam daripada jalan itu tidak dipahami, kedamaian hakiki pun terusik. Ketika kekosongan itu tidak dipahami, bahwa lantai ini, lantai rumah ini, dinding rumah ini, itu semua berasal dari kayu, tidak dipahami, maka sulit bagi kita bahagia. Karena kita membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Luas bagaikan ruang tanpa batas, yang kekosongan ini, ia sempurna, tak kekurangan apapun. Namun karena menggenggam dan menolak, engkau gagal melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Karena kita menggenggam, menolak, kita genggam ide kita tentang apa yang baik, dan kita tolak pendapat orang lain tentang apa yang baik. Maka pada saat itu, kita gagal melihat segala sesuatu apa adanya. Janganlah terjerat oleh benda-benda. Maksudnya jangan terjerat pada hal yang tampak. Jangan pula tersesat dalam kekosongan. Nah, itulah yang dijelaskan. Jangan hanya berada di zat juga, tapi jangan di benda-benda juga. Jadi dua-duanya. Kosong tapi isi, isi juga tapi kosong. Ini orang yang paripurna, kayak para nabi. Nabi melihat orang ini salah, tapi dia tetap genggam, dia tetap rangkul walaupun salah. Jadi Nabi itu beratnya berdiri di dua kaki. Kalau wali, orang sampai wali tidak boleh mengaku kalau dia menyelamatkan orang. Kan tidak ada, kan semuanya satu.
Siapa yang mau diselamatkan? Pun semuanya satu. Apa yang kalau mau menyelamatkan artinya kan ada saya, ada kamu. Nah. Diamlah dalam kesatuan segala sesuatu, maka dualisme luruh dengan dirinya, dengan sendirinya. Ketika engkau berusaha menghentikan gerak demi mencapai diam, usaha itu justru menimbulkan kegaduhan. Nah, jadi ini teknik berzikir. Kalau kita berzikir berusaha harus, maka pada saat itu zikirnya gagal. Zikir itu dengan baik, ada nanti di bab, saya sudah nonton videonya siapa, Buya Rozi. Dia Buya Rozi ketemu orang bahwa ada zikir, Buya cukup melihat. Nah, ini nanti dipelajari di bab terakhir ini, zikirnya cukup melihat. Jadi cukup melihat, tapi maksudnya cukup melihat itu bukan dilihat-lihat gitu, tapi dengan pemahaman bahwa ini kosong, bahwa ini juga isi. Selama engkau bertahan pada pasangan-pasangan lawan, maksudnya selama engkau bertahan kepada pasangan lawan, misalnya gini, dulu pernah ingat cerita Gunung Bromo terbakar? Ada prawedding itu, terus terbakar, kan banyak orang marah. Tapi kenapa tidak ada yang memuji orang prawedding itu? Karena Gunung Bromo hijau. Itu maksudnya jangan pernah dalam hidup ini terjebak kepada sesuatu yang dua. Misalnya sekarang panas, kamu tolak panas karena kamu mencintai dingin. Tapi kalau datang dingin, kamu meminta panas. Jangan begitu. Panas, panas. Dingin ya dingin. Karena ketika kita bikin dua, ini akan terus mengaduk-aduk hidup. Naik turun. Jadi kalau nanti tidak disukai orang, tiba-tiba tidak enak juga perasaannya. Disukai senang lagi, tidak lagi, senang lagi. Nah, ini hidup dalam dua maksudnya. Jadi usahakan selalu melihat bahwa kenyataan begitu memang. Jadi hidup dalam kenyataan. Engkau tak akan pernah mengenal jalan yang satu kalau kita terus bertahan pada pasangan-pasangan lawan. Mereka yang tak memahami jalan menegaskan atau menyangkal kenyataan. Nah, begitu. Kita tegaskan harus begini atau tidak boleh begitu. Itu maksudnya menegaskan atau menyangkal kenyataan. Menyangkal kenyataan, engkau akan kehilangan makna terdalamnya. Menegaskan kenyataan, engkau kehilangan kekosongan segala sesuatu. Semakin engkau memikirkannya, semakin jauh engkau dari kebenaran. Hentikan segala pemikiran dan tak ada apapun yang tak tersingkap. Jadi sebenarnya pengalaman yang tertinggi adalah pengalaman yang tanpa pikiran. Karena hidup ini lahir dari pikiran. Yang menciptakan ini. Coba misalnya gini. Ini apa? Dinding. Enggak, ini makanan. Ini bagi rayap makanan. Yang menciptakan ini dinding, pikiran. Tapi kenyataannya apakah ini dinding? Bukan. Kenyataannya ini bagi rayap apa? Makanan. Bagi anak-anak ini apa? Papan tulis. Kitalah yang menciptakan. Itu yang maksudnya bahwa hidup ini kita yang menciptakan. Kita yang memberi nilai. Kita yang memberikan label. Nanti label-label itu kita sepakat nih. Lampu merah, sepakat ya. Berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Hijau, jalan. Sepakat ya, ikan harganya 15.000, sepakat. Itu dunia konvensional yang kita hidupi setiap hari. Sepakat ya, di Mandar belum ada kopi susu duren. Itu belum ada di Mandar. Saya udah cari-cari kopi susu duren. Ada di Cirebon, saya pernah makan pernah minum sama di Bandung ada. Apa yang namanya?
Itu enak sekali. Jadi kopi susu, Nescafe, tambah gula aren, tambah susu UHT yang fresh milk atau yang murni itu, terus tambah durian di blender. Wah, enaknya minta ampun. Apalagi durian di sini. Aduh. Itu nikmat banget. Kembali ke akar adalah menemukan hakikat. Akar itu maksudnya kekosongan. Mengejar penampakan adalah kehilangan sumber. Saat penggugahan terjadi, engkau melampaui rupa dan kekosongan. Nah, jadi tidak hanya sekedar zati, tapi juga sampai asma. Dia sampai melihat juga bentuk, tapi tidak terjebak pada bentuk. Dia bisa lihat kosong, tapi tidak terjebak pada kekosongan. Itu wali yang sempurna. Perubahan yang tampak terjadi dalam dunia yang kosong terlihat nyata hanya karena ketidaktahuan. Kenapa ini nyata? Ya karena kita tidak tahu bahwa segala sesuatu ini yang beraneka ragam ini adalah satu. Jangan mencari kebenaran, cukup hentikan kebiasaan menghargai pendapat. Kebenaran itu tidak bisa dicari. Cukup kita berhenti berpikir dalam keheningan, maka kebenaran akan muncul sendiri. Bukan kebenaran argumen, dalilnya apa, bukan. Bukan. Tapi kebenaran di sini maksudnya adalah apa yang sebenarnya terjadi, sebenar-benarnya terjadi, itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Jangan berpegang pada pandangan dualistik. Pandangan ada dualistik itu artinya ada lawan. Contohnya gini, ini di bawah ya, mana di bawah, ini di atas. Ini di bawah, itu di atas ya. Kita sepakat. Kita tahu ini di bawah karena ada di atas. Kita tahu ini di atas karena jadi di atas dan di bawah ada atau tidak ada? Tidak pernah ada. Karena kalau kita bilang ini di bawah karena itu di atas, berarti yang mana yang superior? Atas. Tapi pada saat kita tanya, itu di atas karena apa? Ini di bawah. Jadi sebenarnya atas dan bawah itu tidak pernah ada. Ini kanan. Tidak bisa dibilang kanan kalau tidak ada kiri. Jadi yang mana yang menyebabkan ini? Dalam hidup ini tidak pernah ada. Tidak pernah benar-benar ada yang murni. Itulah yang dimaksud kekosongan. Kenapa kita tahu ada cahaya? Karena ada kegelapan. Kenapa kita tahu ada gelap? Ada cahaya. Jadi kita tahu sesuatu itu sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu. Kita hanya menamainya. Nah, berarti lapar. Kenapa kita tahu lapar? Karena kita tahu rasa kenyang. Jadi kenyang lapar itu tidak pernah ada, dia hanya buatan pikiran. Jadi kata Chen Sheng ini, jangan berpegang pada pandangan dualistik. Tapi jangan bilang saya nggak lapar. Rasakan lapar, bilang saya lapar, tapi saya mengerti bahwa ini tidak hakiki. Misalnya, jadi kita harus melampaui susah dan senang juga. Karena susah dan senang juga hasil buatan pikiran. Waspadalah terhadap kebiasaan ini. Hati-hatilah kebiasaan kita dalam melakukan pembedaan. Selama masih ada jejak benar dan salah, pikiran tersesat dalam kebingungan. Jadi kalau masih ada kata benar dan salah, maka itu pikiran masih tersesat dalam kebingungan. Walau semua dualitas muncul dari yang satu, walaupun semua dualitas di alam benda dan di alam pikiran itu sebenarnya dari sini, jangan melekat bahkan pada yang satu. Jangan melekat bahkan kepada kekosongan. Ketika batin berdiam tanpa gangguan dalam jalan, segala sesuatu menjadi tanpa celah. Ketika kita berada dalam kosongan,
maka pada saat itu tidak ada lagi yang namanya baik dan buruk. Semua perfect. Sekarang sulit banget kita lihat semua ini sempurna karena kita selalu melihat berdasarkan lawan. Ketika segala sesuatu tidak lagi dapat dicela, seolah tak ada sesuatu. Ketika batin tidak lagi dapat diganggu, seolah tak ada batin. Ketika objek pikiran lenyap, subjek yang berpikir pun lenyap. Nah, ini teorinya banget. Jadi, ceritanya gini. Ini saya subjek, ini objek. Kenapa ini saya bilang ini lagi, dua lagi? Kenapa saya bilang ini subjek? Objek? Karena ada subjek. Kenapa saya bilang ini subjek? Objek. Sebenarnya subjek objek adalah dualitas buatan pikiran itu sendiri. Nanti kalau ada waktu selama Ramadan, kita bahas nanti buku Understanding Our Mind. Jadi memahami pikiran. Itu penting sekali. Karena dia bahas tentang bagaimana kehidupan ini lahir dari pikiran. Dia bahas nanti, itu ditulis abad ke-3 Masehi, kalau nggak salah 4 Masehi. Jadi sebelum Gustav Carl Jung itu menulis tentang psikoanalisis, sebelum Sigmund Freud dan seluruh para psikoanalisis, orang-orang dulu abad ke-3 4 Masehi, Pasubandu namanya, orangnya, nama penulisnya Pasubandu, itu sudah meneliti tentang itu dan dijadikan sebagai namanya Abhidhamma. Abhidhamma itu ajaran dasar. Kalau orang belajar Buddha, mereka harus belajar dulu namanya Abhidhamma. Kalau kita belajar agama Buddha, Abhidhamma itu kita belajar tentang pikiran, bagaimana pikiran itu terbentuk. Itu nanti buku kita nanti ngaji itu bagus sama Ramadan, bahasa Inggris. Lumayan daripada bahasa Arab terus bahasa Inggris. Nanti biar lancar, kosakatanya lancar. Nah, nanti jadi langsung praktek. Saya tidak pernah belajar bahasa Inggris. Cuman pokoknya saya mau tahu dia mau ngomong apa gitu. Jadi saya 3 bulan tiap sebelum tidur taruh orang di samping saya, dia ngomong apa gitu. Nah, itu bisa sendiri. Baca tiap hari bisa sendiri. Walaupun saya nggak tahu itu grammarnya apakah past tense kah, present tense, saya nggak ngerti. Pokoknya begini kayaknya maknanya. Jadi maknanya berdasarkan perasaan. Ketika objek pikiran lenyap, ketika objek dari pikiran lenyap, maka subjek yang berpikir pun lenyap. Ketika batin lenyap, objek-objek pun lenyap. Munculnya yang lain. Ketika ada yang lain melahirkan aku, munculnya aku melahirkan yang lain. Kenalilah dua sisi yang tampak ini sebagai satu kekosongan. Dalam kekosongan ini, keduanya tak terbedakan. Masing-masing mengandung keseluruhan, tanpa pembedaan antara ini dan itu. Bagaimana mungkin ada pilihan? Jalan agung meliputi segalanya. Tidak mudah, tidak sulit. Mereka yang bersandar pada pandangan sempit menjadi takut dan bimbang. Semakin tergesa, semakin lambat melangkah. Dengan melekat, mereka melampaui batas. Bahkan kelekatan pada penggugahan pun adalah kesesatan. Nah, ini juga dikatakan, jadi orang yang mau mencapai kekosongan ini, mencapai wali, barang siapa yang mau menjadi wali, maka itu adalah kesesatan. Nah, karena tidak ada yang menjadi. Seperti kayu ini menjadi meja kan atau bagaimana? Ini kayu menjadi meja atau tidak? Hah? Kayu bisa nggak meja ini menjadi kayu ini menjadi meja? Menjadi nggak ini kayu menjadi meja? Tidak akan pernah kayu menjadi meja. Ini pikiran kita yang bilang ini meja. Kayu ya kayu, nggak mungkin kayu bisa menjadi meja. Coba lihat ini, mana di sini meja? Mana di sini meja? Tidak ada meja di sini.
Ini hanya kayu. Sama juga begitu kehidupan ini. Apa ini di sini? Apa ini yang kita lihat? Ya itu berasal dari zat. Semua dari situ. Begitu apa teorinya. Kalau mau mianang guru, tanya anak guru, bisa bawa sini ya. Kalau bisa dibawa ke sini, ikut kan juga, ikuti. Kalau tidak jaga langsung to the point. Kalau bisa kamu kasih jadi wali, ikut kak. Kalau mau kasih ikut juga politik, jaga mi. Jadi langsung tanya kalau mau mianang guru, bisa kira-kira kembali ke sini ya. Sudah di situ oke, ditanya sudah ke sini. Kalau bilang belum ya udah jauh pale. Jadi begitu kalau apa? Begitu katanya. Dan mana tadi ya? Dengan melekat mereka melampaui batas. Bahkan kelekatan pada penggugahan pun adalah kesesatan. Biarkan segala sesuatu berjalan menurut jalannya sendiri. Ini mau cerita juga bahwa biarkan segala sesuatu itu terjadi natural. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang, jadi misalnya berjalan di Toriko ini, orang berjalan Toriko kan mau, wah, saya hendak masuk neraka nanti orang pun tidak bertarekat. Jangan begitu caranya, jangan dipaksakan. Tidak boleh kayak ngoyo, bahasa Jawa ini ngoyo itu, ngotot, tidak boleh ngotot. Jadi dibuat dia seperti dibuat dia seperti sesuatu yang dia muncul dengan sendirinya, seperti bunga. Mana ya? Maka tak ada datang dan tak ada pergi. Selaras dengan jalan, maka gangguan pun sirna. Terikat oleh pikiran, engkau kehilangan kebenaran. Terikat oleh pikiran, engkau kehilangan kebenaran. Menjadi berat, tumpul dan tidak sehat. Dalam ketidaksehatan, batin menjadi resah. Lalu mengapa bergairah atau menolak? Jika engkau ingin bergerak dalam jalan yang satu, jangan membenci dunia indera dan gagasan. Tapi tidak boleh juga kita membenci gagasan dan juga dunia indera atau dunia yang kita lihat. Sungguh menerimanya sepenuhnya. Jadi saya ingat ada guru mursyid saya itu. Jadi bukan bawa kita pergi di dunia gelap-gelap ke masjid, bawa ke mall. Saya waktu itu pertama kali, saya kan dari kampung di Tapango situ, jarang ke mall, jadi dibawa ke Pondok Indah Mall. Aduh, Pondok Indah Mall kan luxury banget, lantainya kilau, nggak cukup. Ke Pacific Place di Sudirman, ke Grand Indonesia, ke Senayan City, sudah semua saya masukin. Mulai itu getar-getar kaki dulu ya. Itu kalau nggak cowok, dia bilang, ayo ke Kuala Lumpur, terbang ke Kuala Lumpur. Semua mall, bukan tawaf ke masjid, tawaf ke mall. Buat apa? Cuman dia mengajarin bilang, dimanapun kamu berada rasanya harus satu. Tidak boleh kamu merasa nyaman di masjid, kamu merasa gelisah di mall. Harus satu, tidak boleh nyaman di situ di sini. Akhirnya dibawa ke pantai, di Pantai Indah Kapuk, Pik 2. Di dekat ada namanya Aloha di Pasir Putih. Itu kalau sudah mulai jam 6 mulai dugem. Wah, dibawa juga. Jadi rasanya tetap satu di sini. Tidak akan pernah, walaupun bagaimanapun di luar, rasanya di sini tetap satu. Jadi kalau masuk waktu itu di mana ya, mall di Petronas itu. Jadi ada di Petronas itu ada kopi baka namanya, kopi dari Maroko. Bilang, ayo minum kopi. Itu sama ngantri gitu. Karena kita dari kampung, karena waduh, cocok nggak ya, ternyata enak banget kopinya.
Ternyata kopi yang paling enak itu nggak pakai gula, itu rasanya enak banget. Nah, jadi kopi artinya guru saya itu mau mengajarkan bahwa kebenaran itu atau rasa itu tidak boleh dipisah-pisahkan, karena ada orang-orang yang utuh yang biasa bertoriko, wah kok masih nongkrong di Pondok Indah. Emang kenapa? Apa bedanya Pondok Indah dengan di sini? Jadi rasa kita itulah yang paling penting, tempatnya yang penting. Jadi kalau nanti baru berzikir, baru nanti di masjid, wah pemula ini berzikir itu di tempat dugem, itu yang baru oke, gitu. Terbawa tidak? Gitu. Bagaimana joget tapi berzikir? Wah itu dia bagus tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan dicoba kalau tidak. Astagfirullah. Nah itulah yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Berperang seperti Sayyidina Ali. Waktu itu berperang, diludahin. Apa wajahnya? Tiba-tiba Sayyidina Ali mau gini kan, mau tebas. Tiba diludahin. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ya gue takut ntar gue tebas lo, karena gue marah sama lo, bukan karena Allah. Nah, begitu yang benar, begitulah yang bertoriko. Jadi menjual orang di pasar, ke pasar menjual, jual ikan, jual apa, yang selalu diingat niatnya. Jadi itulah yang orang sudah sampai kamal asma'i. Jadi kalau masih di dalam gua, masih di dalam masjid, baru belajar kamal zati. Belum sempurna. Jadi itu yang dijaga, selalu menjaga ritme. Jadi saya tadi mau pakai kopiah, saya bilang kayaknya besok aja pertemuannya biar agak islami gitu. Kemarin pakai baju biasa. Jadi pakai baju apapun boleh, pakai jubah boleh, tapi yang paling penting ritme di dalam. Mana saja? Sungguh menerimanya sepenuhnya adalah sama dengan penggugahan sejati. Jadi menerima hidup ini sepenuhnya adalah sama dengan penggugahan sejati. Yang bijak tak terikat pada tujuan, yang bodoh membelenggu diri sendiri. Hanya ada satu dharma, bukan banyak. Jadi hanya ada yang namanya satu dharma, artinya satu ajaran. Tidak mungkin banyak. Agama itu nggak mungkin banyak, ajarannya pasti cuma satu. Kalau ada aliran yang memecah belah, itu pasti sudah melenceng jauh. Pembedaan muncul dari kebutuhan yang berpegang teguh dari orang yang tidak tahu. Maksudnya ini adalah pembedaan itu muncul dari kebutuhan yang berpegang teguh. Artinya, kenapa muncul ada perbedaan? Karena ada kebutuhan kita bahwa saya ini loh, ini saya. Jadi ada keinginan kita memegang keakuan, memegang aku, sehingga muncullah yang namanya perbedaan. Menggunakan pikiran untuk mengaduk pikiran adalah kesalahan paling awal. Damai dan gelisah lahir dari pikiran. Penggugahan tidak mengenal suka dan tidak suka. Semua dualitas muncul dari penarikan kesimpulan yang bodoh. Mereka laksana mimpi atau bunga di udara. Orang bodoh mencoba meraihnya. Untung dan rugi, benar dan salah, tinggalkan semua itu sekaligus. Jika mata tak pernah terlelap, semua mimpi akan berhenti dengan sendirinya. Jika batin tak membuat pembedaan, segala sesuatu hadir sebagaimana adanya, berhakikat satu. Memahami misteri hakikat yang satu ini membebaskan dari segala jeratan. Melihat segala sesuatu tanpa pembedaan, engkau kembali ke asal dan tetap sebagaimana adanya. Perhatikan gerak dalam keheningan dan keheningan dalam gerak. Baik gerak maupun diam pun lenyap ketika dualitas demikian sirna. Bahkan kesatuan pun tak dapat ada.
Ketika segala sesuatu tidak lagi dapat dicela, seolah tak ada sesuatu. Ketika batin tidak lagi dapat diganggu, seolah tidak ada batin. Ketika objek pikiran lenyap, semua subjek yang berpikir pun lenyap. Ketika batin lenyap, objek-objek pun lenyap. Munculnya yang lain melahirkan aku, munculnya aku melahirkan yang lain. Wah, salah cetak ini si bapak ini. Salah cetak ini. Iya, sama ya, salah cetak ini. Atau saya yang salah kirim sama si bapak itu. Mana? Enggak, bukan begitu. Bukan itu. Jadi tetap katakan salah, tapi dilihat di dalam batin ini tidak salah. Jadi di dalam kalau kita bilang tidak ada yang salah di kamal zati, baru jadi wali. Orang begini belum bisa diikuti. Belum menjadi manusia sempurna. Kalau di asma, dia sudah bisa bilang ini salah, tapi mengerti tidak ada yang salah. Dia tanam itu di dalam batin. Begitu tindakannya para nabi. Para nabi itu, dia lihat ini salah, tapi dia tetap rangkul dan maafkan. Karena dia tahu, pada hakikatnya sudah pasmi ini begitu. Tapi dia nggak bisa juga diam. Kayak peristiwa Bahlil atau apapun, tambang, dan seterusnya. Tidak boleh diam. Tapi dalamnya tetap ulas asih. Bahwa apa yang terjadi sudah pas gitu. Itu kamal asma. Dia sudah berada di, kalau kamal zati itu artinya seseorang masuk dalam yang kekosongan, dia cuma lihat semuanya satu. Kalau kamal asma, dia sudah kembali ke dunia, dia lihat banyak, tapi dalam hatinya dia tahu ini satu. Dia lihat ini beraneka ragam, tapi di baliknya ada satu. Tapi kalau kamal zati, tiba-tiba ini semua hancur. Itulah yang disebut dengan kiamat. Kalau sudah sampai orang sini, namanya kiamat, kiamat kubro. Kan kiamat ada 3. Kiamatus sugro, mutawasito, dengan kubro. Ada, kalau di tarekot ada mutawasito, ada tengah. Usto, kiamat usto, tengah. Ada kiamat tengah. Kiamat kubro itu, kiamat sugro itu adalah ketika manusia hancur hatinya. Kecewa, itu kiamat. Tapi kalau dia bangkit, dia sadar, oh iya manusia memang tidak bisa, itu bangkit namanya. Kan kiamat artinya bangkit. Ketika dia sadar, oh ternyata nggak bisa berpegang pada manusia, itu kiamat pertama. Kiamat kedua, ketika manusia sudah lepas dari sifat-sifat kemanusiaannya, sudah misalnya rasa benci, marah, dengki, dan seterusnya. Kiamat ketiga namanya kiamat kubro, ketika seseorang itu tiba-tiba melihat semua satu. Itu namanya kamal zati, makom kewalian itu. Nah, ini banyak di Mandar begini, banyak wali di Mandar aman, insya Allah Mandar aman. Banyak walinya, cuman rata-rata wali di sini jarang yang bisa tarik dia sampai ke kamal asma'i. Itu berat. Makanya rata-rata petareka yang bagus di Mandar ini pasti sembunyi. Gurunya teman saya, kalau dia sembunyi di tengah kebun. Nah, hanya pernah dengar namanya Sardewi? Sardewi orang sini Bonda. Itu Anda tahu kan? Nah, wali di sini tidak ada tahu. Ada, bukan penjual gula merah di sini. Muridnya Imam Bonda. Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Meninggal nih. Tapi baru-baru. Dia maksudnya apa yang diajarkan gitu. Iya, dia mengajarkan ini begini, dia bisa. Itu di track untuk murid-muridnya mungkin misalnya. Iya, ini imam besar di Bonda ini. Yang sekarang atau yang? Wah, itu saya harus tanya dulu lagi sama teman tuh.
Karena muridnya cuma 4 atau 5 kalau nggak salah. Buat ini mengangkat murid. Iya dia penjual gula merah di sini di pasar sini. Nggak ada yang tahu kan? Saya kalau nggak dikasih tahu juga nggak tahu sih. Jadi waktu itu dia ke rumah teman di sini kan, rumah teman di sini. Datang ibu-ibu minta uang. Lapar ah. Bilang, wah tidak ada uang kita lah. Apa tiba-tiba besoknya ketemu sama di sini. Kenapa kemarin saya datang situ sebagai perempuan kau tidak tidak kasih ke uang? Jadi ketika orang sudah masuk ke kosongan, dia bisa tampil dengan bentuk apa saja. Dia langsung bisa jadi apa gitu. Karena kan dia kembali ke asal, jadi apa? Kembali jadi kayu. Mau jadi meja boleh, mau jadi apa boleh, mau jadi 4 boleh. Makanya para wali kan kadang ada di sana boleh. Dia udah jadi kayu, Kembali ke asal. kembali ke asal. Ketika kembali ke asal, Anda bisa kembali muncul dengan apa saja. Karena Anda sudah menjadi asal. Ada dekat sini, tapi jangan dikasih tahu. Saya juga dari kemarin cari-cari, cuma muridnya yang kasih tahu saya. Nomornya? Hah? Jangan kan. Khawatir di situ, khawatir di sini. Bukan. Jadi kalau ini yang di sini, wah. Jadi rumahnya di sini rumahnya di Monde sini. Jadi kalau mau ke Malaysia, buka langit, masuk. Avengers, bener Avengers itu. Ya saya kan itu pun juga kasih tahu karena dia bilang zikir saya masuk ini pas di sampingmu. Jadi pas dia zikir, ada tuh zikirnya di mandar bunyi-bunyi. Belum pernah dengar ini zikir yang ada bunyinya. Dia bilang ini bunyi di sampingmu. Jadi dia cerita di samping saya bunyi. Jadi enggak sih, saya cuma di sampingnya. Dia bilang begini, saya lagi di atas loh. Dia bilang gitu kan, kau nanti itu terkenal memang saya terkenal di seluruh Indonesia. Cuma tapi tidak terkenal gimana gitu. Dia waktu itu kan lagi sama saya lagi mau hujan apa begini, saya pindah betul itu hujan. Saya lihat itu bukan saya, teman saya gitu. Pas di samping saya waktu itu lagi bagus-bagusnya. Jadi begitulah. Tapi orang yang begini sudah di sini belum tentu tahan. Karena ceritanya begini. Jadi hidup ini ada 2. Ada namanya, jadi kalau ingat nggak kemarin pembagiannya mana? Ini. Saya cari-cari di mana kuburannya bukan begitu. Coba kita cari namanya Sardewi di kuburan. Nanti kita ke situ. Kalau ada kuburannya. Katanya Sardewi namanya. Tapi jamu loh. Itu saya cuma dikasih tahu begitu, namanya Sardewi, penjual gula merah. Laki-laki. Iya, laki-laki. Iya. Laki-laki. Cari-cari di kuburan Sardewi. Sardewi. Ya mungkin dia aliaskan. Tapi waktu itu teman saya cerita, ya salah satu muridnya imam masjid situ. Iya. Apa ya? Sardewi yang murid atau Bukan yang guru. Orang tua nih. Itu juga
kenapa teman saya bisa berguru ke situ, karena bapaknya dulu mursyid tarekat juga. Dia bilang, saya meninggal kamu berguru ke situ. Nah, dia dapat rekomendasi berguru ke situ dari bapaknya. Ya, sesama wali saling tahu. Tidak tahu lagi kehidupan. Katanya, ya saya nggak tahu sih. Ya, kata. Saya cuma diceritakan. Kenapa tidak bisa? Tapi kalau Anda masih kurang uang dalam hidup, tapi kita nggak, dalam hidup ini tidak mesti jalan hidup kayak begitu. Anda banyak duit, terus banyak membantu orang, itu udah bagus. Insya Allah lahir di alam yang bagus. Lahir nanti di surga. Jangan jalan begitu kayaknya. Nanti kalau sudah ada banyak misterita, capek hidup, banyak wanta, baru memilih itu begitu bagus. Ya biasa kalau si cewek sudah kayak Robia Adawiyah berkali-kali nikah, udah capek, baru bisa jalan begitu. Jangan coba-coba jalan orang yang begitu kalau kemampuan masih sulit, ekonomi sulit, ya udah. Perbaiki ekonomi, nikmati dunia, itu juga jalan juga. Jalan kita mengerti. Kan kita tidak bisa mengerti sesuatu kalau kita tidak pernah alami seutuhnya. Nah, apa tadi? Ya, ingat kemarin kosong sama titik. Kosong ini di dalam tradisi Hindu namanya Nirguna Brahman. Nirguna Brahman. Ini namanya Saguna Brahman. Nirguna artinya tanpa sifat. Ini namanya kan tidak, nirlaba kan tidak untung. Nirlaba tidak untung. Kalau saguna, guna artinya sifat, saguna bersama dengan sifat. Bersama sifat. Jadi ini biasa sebut dengan maya atau kekuatan ilusi. Kekuatan ilusi yang mana membuat segala sesuatu itu susah ya. Saya mending kasih gambar deh. Saya sulit menjelaskannya. Nanti Kak Surya bisa kirim kayak kita kirim kayak ini biar wah. Nah ini dia ya. Cuma ini ya saya anggap mana ya? Sudah Kak, saya kirimkan, kita kirimkan ke Jangan gambar jangan jelek gambarnya. Oh ini begitu. Lihat di WA. Jangan di grup. Oh ya. Sama ini 3 orang. Saya mau jelaskan gambar ini. Sudah sampai? Belum. Jangan kaget lihat gambarnya. Saya mau jelaskan nih. Ada lagi satu Kak.
Dapat nih? Baru satu. Ya. Ya, Dewi Kali ya. Jadi yang perempuan itu simbol daripada kehidupan. Kehidupan apapun itu. Yang pegang tombak gitu. Iya, ya. Ya. Ya, sabit. Begitu kalau orang India, menakutkan kalau apa-apa begitu persis. Nah, kemudian di bawahnya ada dewa Siwa, diinjak. Dan keluar lidahnya. Lihat keluar lidahnya. Keluar lidah itu dia cerita tentang seseorang ataupun alam semesta ini tersadarkan dirinya. Makanya dia kaget. Oh iya. Yang di atas yang keluar lidahnya. Iya, betul ya. Yang tersadarkan dan mereka sadar ketika sudah menginjak Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah simbol daripada kesadaran. Kesadaran. Yang kosong ini, yang ini. Ya, ini seperti Muhammad dan Muhammad dengan Allah. Ini kan ini ceritanya begitu. Setiap agama pasti ada cerita begininya. Jadi ini kan Allah bilang mimbuni Muhammad. Gitu. Jadi Muhammad itu maaf ya. Ini seperti Dewi Kali. Tapi ini kan bukan Muhammad person ini maksudnya. Sembunyi kan. Wow. Perkasa sekali. Wah, bikin kekacauan tiba-tiba. Bikin kacau ini orang datang Dewa Siwa kembali ke kosong. Ninja. Kaget, langsung sadar. Tapi sebelum sadar dia harus mengorbankan kepala. Lihat dia pegang kepala. Kepala itu simbol daripada seseorang harus melepaskan pikirannya baru bisa sadar. Begitu. Jadi kalau di India orang worship Dewi Kali, puja Dewi Kali, itu artinya ini dengan ini. Ya kan kalung-kalungnya juga kepala semua kan? Iya, itu artinya mampu melepaskan pikiran-pikiran. Apa? Ya, ini Nirguna Brahman, Siwa, dan Saguna Brahman Dewi Kali. Oh iya. Oh, Dewi Kali biru kan? Iya. Begitu. Jadi orang bisa dua hal itu tidak bisa terpisah. Antara kosong dan titik adalah sesuatu yang satu. Makanya kenapa banyak yang menyembah Dewi Kali, worship Dewi Kali karena dia urusan dunia. Kalau mau penjagaan Dewi Kali, tapi kalau mau kesadaran harus ada Siwa di bawahnya. Makanya ada tuh Dewi Kali yang tidak ada Siwa di bawahnya. Yang kedua, ini namanya Dewi Cindamasta. Yang kedua. Lihat, ada di bawahnya orang berhubungan suami istri. Gambar kedua. Nah, seseorang bisa mencapai kekosongan ketika dia sudah melampaui seks. Itu dulu. Makanya dalam Islam menikah kok. Inna an-nikahu sunnati. Waman rogi bapi laisa minni, barang siapa yang nggak suka waman rogi ba'an an sunnati. Kenapa? Dia harus melampaui. Tapi tidak mesti. Tapi dianjurkan sekali karena kamu tidak bisa tercerahkan ketika kamu tidak bisa berani memotong. Makanya kepalanya kan dipotong. Kamu tidak bisa melampaui pikiranmu kalau kamu tidak melampaui seksmu. Itu dulu. Ada beberapa tarekat juga yang menganjurkan nikah dulu baru bertanya. Iya, harus. Bukan karena itu karena mengerti benar-benar secara prinsip bahwa itu harus proses yang dilewati. Bukan karena dia bilang ini syaratnya bertanya, bukan. Karena Bukan jadi syarat. Tapi bukan kayak proses gitu. Proses, ya. Tapi kalau misal ada Agenda registrasi. kalau misalnya ada orang bisa melampaui Ya banyak ada juga. dengan pikiran tanpa harus menikah jadi juga. Bisa juga. Tapi Nabi Muhammad mengerti. Di Islam mengerti itu. Tapi nggak semua, ada jiwa orang yang sudah matang, nggak mesti. Makanya selalu itu pasti
Kalau kita lihat itu di mana ya. Makanya itu makanya dia injak itu apa? Hubungan suami istri di bawah. Artinya dia sudah di atasnya. Ini kayak porno tuh. Tapi ini karena orang tidak mengerti tidak mengerti apa yang mau dilampaui. Siwa tadi yang kehidupan. Siwa itu kesadaran. Ya, yang kosong itu. Yang menyebutkan Tuhan. Iya, kekosongan. Jadi ya apapun namanya. Dan Dewi Kali itu kehidupan. Iya, kalau saya enggak berarti. Ya, jadi atau disebut dengan Saguna Brahman. Ini kan, wah itu memang menarik sekali filosofi kalau dia gambar-gambar syarat dengan filosofi gitu. Jadi kalau di apa itu namanya Shiva Temple, orang memuja Shiva, ada namanya kendaraannya Dewa Shiva itu Nandi namanya. Kerbau, kendaraannya Dewa Shiva itu kerbau. Kalau dia menghadap ke dalam, menghadap temple, artinya masuk makom kewalian. Tapi kalau masuk ke menghadap keluar di temple, itu masuk makom Kamal Asma. Temple apa? Hah? Keretanya. Temple apa tempat ibadah, temple ya. Jadi kalau kerbaunya itu menghadap ke dalam, itu berarti proses menjadi Kamal Asma, Kamal Zat. Tapi ketika kerbaunya menghadap keluar, itu berarti orang itu sudah siap Kamal Asma, melihat ke keanekaragaman. Oh, jadi itu penempatannya itu pada sekarang. Ya, begitu. Berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit lagi ya. Kita baca sedikit kesempurnaan zat. Kesempurnaan zat. Melihat ketunggalan pada keanekaragaman. Kayaknya udah dibaca kemarin ya. Oh, sekarang berarti Kamal Asma-nya. Kesempurnaan asma. Ya. Jadi kalau segitiga ke bawah ini artinya ketika seseorang sudah sampai ke kekosongan, dia mampu melihat dari atas. Karena dia melihat dari atas, maka tentu sudut pandangnya dalam melihat hidup lebih jelas. Ini langsung di Kamal Asma'i sebelah yang kiri. Saya salah potong, ini cuma saya sudah edit lagi. Jadi Kamal Asma'i adalah zuhuruhu. Dapat Kak? Di ini segitiga terbalik. Segitiga terbalik tuh? Oh, ya. Ada tulisannya Kamal Asma'i. Bukan, ada paling kiri. Kalau hadhihi musyahadah masih Kamal Zati. Oh, yang Arabnya itu Kak. Iya, Arabnya. Iya. Yang sebelah paling, dia di paling kiri. Wa amma Kamal Asma'i, adapun Kamal Asma'i bahwa ibaratun, dan dia adalah zuhurihi, yaitu munculnya Allah Subhanahu wa taala ala nafsihi, atas dirinya, min suhudi zatihi aliyah, yaitu dari menyaksikan dari zatnya yang dia menyaksikan zatnya yang tinggi, pita ayunat, di dalam alam penampakan al-khurijiyah. Jadi ta'ayunat al-khurijiyah. Ada kemarin saya lihatkan buku tarekannya Kak Zura, persis ini jelaskan, ada penjelasannya. Cuman tidak boleh difotokopi. Jadi ada apa? Intinya kemarin Kak Zura liatin buku tarikat-tarikat yang Kak Zura punya. Itu persis dia jelasin gini, ada ta'ayunat, ada persis dengan kitab-kitab ini. Kita ini kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ahadiyah,
wahdah, wahidiyah, aruh, misal, dan benda. Nanti ada di sini 01 insan kamil. Kemarin sudah dibahas. Jadi ini ahadiyah hari Minggu, wahdah hari Senin, wahidiyah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Insan kamil hari Sabtu, hari Sabat, hari istirahatnya Tuhan. Ya, Budi. Kita istirahat Sabtu, kita Pas. masuk kerja. Wahidiyah. Jadi alam yang ini yang dari ahadiyah wahdah, yang mana ahadiyah kosong, wahdah titik, wahidiyah alif. Jadi ini disebut dengan tauhid ini zat, sifat, asma, sedangkan ruh sampai alam benda namanya af'al. Jadi pasti itu ditarik ke kampung tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Inilah 3 tingkatan ini disebut dengan af'al. Kalau di buku di sini disebut dengan ta'ayyunat al-khurijiyah atau penampakan yang sudah jelas muncul keluarnya. Nah, di kitab yang torikonya ada punya Kasurah yang saya lihat kemarin persis sama penjelasannya. Ini disebut dengan ta'ayyunat al-khurijiyah. Af'al. Nah, ini af'al. Af'alullah. Af'al. Ya. Atau ta'ayyunat al-khurijiyah. Rijiyah. Tapi ta'ayyunat al-khurijiyah ini al-alamah, yang dimaksud adalah al-alam wa mafihi, dan apa yang ada di dalam alam ruh, misal, dan benda. Jadi kalau alam ruh itu nyawa. Tadi ada penjelasan di kitabnya Kak Zura bagus. Ini bisa juga dalam ruh ini bisa juga disebut dengan hati yang bening. Bisa juga alam misal, pikiran, alam benda. Atau ta'ayyunat al-khurijiyah. Yang dimaksud inilah alam. Kalau ini bukan alam, belum bisa disebut alam ini. Ini yang disebut alam. Wa hadza syuhud yakunu ainiyan ainiyan. Maka penyaksian ini, kita menyaksikan alam ruh, misal, dan benda, sudah ada dualitas. Ada yang kita saksikan. Di alam ruh sudah kita melihat. Cuman di alam ruh itu ceritakan kayak cahaya yang masih berpendar-pendar. Nanti kalau orang yang tidak sampai ke ahadiyah dalam perjalanan spiritualnya, dia sampainya di alam ruh. Dia nanti menjadi makhluk cahaya. Kayak berpendar-pendar gitu. Kayak kunang-kunang. Dia hanya terbang nyala-nyala. Syuhudnya adalah ainian, artinya dia sudah punya bentuk. Seperti syuhudil mujmal fisy al-mufassal. Kita melihat sesuatu yang universal pada sesuatu yang rinci. Seperti kita lihat pohon. Maaf, salah gambar pohon gimana ya? Kita lihat pohon, ini kan beraneka ragam. Tapi kita lihat ada sesuatu yang mujmal atau sesuatu yang universal, yaitu ada biji di dalam ini. Itu yang dimaksud dengan syuhudnya mujmal fisy al-mufassal, pada sesuatu yang rinci. Ada daun, batang, tangkai. Atau syuhudul wahid fil kasir, atau menyaksikan yang satu, yaitu menyaksikan benih di dalam sesuatu yang banyak. Wa tawabiha, dan mengikutnya. Wa hadzal kamal asma'i, inilah kesempurnaan asma min haitsu tahakkuk, dari sisi terrealisasi. Sedangkan al-wujud mauqufun ala wujudil alam. Nah, pada keadaan ini wujud atau keberadaan itu bergantung kepada adanya alam. Jadi orang yang sudah
sudah kembali dari Ahadiyah, turun kembali lagi melihat keanekaragaman. Li'anna ma'nahu as-sabiq la yahsul illa bi zuhuril alam ala wajhi tafsil. Bahwasanya tidak akan mungkin terjadi yang ini kalau tidak ada alam. Artinya tidak akan mungkin terjadi keanekaragaman kalau tidak ada alam. Oke, cukup sampai situ pada pertemuan kali ini. Nah, di sini selebihnya akan dibahas tentang ada istilah namanya ittihad wal hulul. Ittihad artinya menyatu dan hulul artinya masuk. Di Hindu juga ada istilah begitu. Jadi kalau di Hindu itu ada aliran namanya Tantra. Jadi alam semesta ini ada, tapi dia nggak bisa eksis kalau tidak ada yang masuk, tidak ada ruhnya. Jadi dalam martabat 7 ini tidak ada yang namanya menyatu dan tidak ada yang masuk karena selalunya ada, yang ada hanya satu. Yang itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya? Gambaran apa? Oh iya, tapi belum saya buat-buat. Nanti kalau jadi bukunya, yang aduh, sorry saya nggak kasih page, jadi apa? Number page-nya jadi gitu. Iya, nanti seharusnya begitu Kak. Jadi kitab tarekat itu dibuka saja, dipelajari saja, jangan disimpan-simpan kayak gimana gitu. Ngasihnya karena tahu saya di situ. Biar kita langsung, karena kan sebenarnya itu kaya sekali ilmu yang di situ. Cuman kalau tidak dibaca dengan baik-baik, pernah bilang ini saya lihat itu bukunya Kak Surya, buku standar tarikot yang ada di Mandar sini. Kitab bahasa Arab. Bahasa Indonesia, tapi semua berasal dari kitab ini. Perinciannya di situ. Bukan syarat kayak ada tekniknya. Ini ada tekniknya juga, tapi tidak lengkap. Kalau di situ, misalnya nama Tuhan apa dalam sholat. Ini tekniknya bagaimana? Detail. Menarik kita baca, tapi tidak untuk kita praktekkan karena tidak ada pembimbing. Kita cukup tahu biar kita tidak kayak jadi orang apa gitu kalau baca buku tarikat di kampung. Dia mau lihat besar. Ada kalau di Pambusung begitu tuh, dia nggak mau keluarin kitabnya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Ini ada pertanyaan, nanti kita diskusi lepas saja ya. Sesi